baru bisa hadir di sini. Jadi hari ini kita topiknya istimewa, tapi sebelum topiknya istimewa, saya ingin bercerita dulu nih ya buat teman-teman. Jadi saya itu banyak bertemu pada tim member, terutama tim saya sendiri ya. Selalu bertanya sayanya itu, why, mengapa sih mereka ada di Atomi? Dan rata-rata itu jawabannya itu ada satu tren. Jawabannya apa? Financial freedom. Betul nggak? Kalau yang merasa benar jawabannya financial freedom, coba ketik satu dulu. Jadi pengen tahu berapa banyak orang yang jawabannya sama, financial freedom. Ya, oke. Jadi rata-rata itu jawabnya financial freedom ya. Jadi memang tujuan kita itu adalah ya di perusahaan jaringan, terutama di Atomi itu adalah kebebasan finansial. Tapi kita sendiri tahu nggak sih kebebasan finansial itu apa? Kadang-kadang kita cuma ikut tren aja. Mau ngapain di Atomi? Kebebasan finansial, financial freedom gitu loh. Tapi financial freedom itu pertama tidak tahu apa. Terus kedua, bagaimana untuk mencapainya terutama di Atomi juga tidak tahu. Jadi sistemnya, kemudian arahnya kemana, kemudian toolnya apa, segala macam itu juga tidak tahu gitu. Jadi hari ini kebetulan kita ada satu pembicara yang sangat luar biasa ya. Kita sudah tahu Pak Sudi Sujadi dengan background yang juga luar biasa ya. Saya share sendiri sedikit bagi orang yang baru pertama kali datang, mungkin pengen tahu backgroundnya Pak Sudi itu apa. Nah ini, jadi oh ya, kita belum company motto ya. Kita company motto dulu deh sebelum ini. Sorry, lupa ya. Jadi karena di Atomi itu kita punya kebiasaan punya setiap sebelum seminar dan sesudah seminar kita itu meneriakan company motto dengan semangat. Jadi sebelum kita mulai hari ini kita juga akan memberikan satu ini ya satu semangat buat kita semua untuk memulai dari sesi hari ini. Jadi saya akan membacakan yang kuning, semangat, kemudian bersama-sama menghargai semangat. Semua bisa on speaker, tidak apa-apa. Kemudian visi, menciptakan visi, keyakinan, mengikuti keyakinan, kemudian kerendahan hati, melayani dengan kerendahan hati, dan kemudian bersama-sama, ayo, bisa. Ya, kita kepalkan tangan di atas. Ya, apakah semua siap? Siap. Siap. Semangat. Semangat. Akan menciptakan visi, keyakinan, ikuti keyakinan, kerendahan hati, melayani dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Oke, jadi hari ini speaker kita adalah Bapak Sudi Sujadi. Kita pengen tahu Bapak Sudi Sujadi itu kalau bagi yang belum baru di mute ya. Oke. Jadi hari ini semua orang mungkin ada yang baru dan pengen tahu sebenarnya Pak Sudi Sujadi itu apa backgroundnya dan kemudian siapa, betul nggak? Nah, sekarang saya akan kasih ini dulu. Oke. Nah, Pak Sudi itu mempunyai background itu dulu pernah berkecimpung di bidang manajemen daripada satu perusahaan jaringan dari luar negeri. Dan kemudian juga ada merupakan penulis ya yang lumayan eksis ya di majalah-majalah dengan tulisan dan cover di majalah dari tahun 2013 sampai 2017 ya. Dan kemudian juga sekarang itu sebenarnya masih aktif menulis ya. Kita tinggal tunggu karya terbarunya nanti. Dengar-dengar sih oh udah ini ya, udah ada karya-karya terbaru yang akan dikeluarkan nanti dan saya juga sangat menanti itu gitu. Nah, Pak Sudi itu juga sudah pernah ke Kolmar, sudah melihat segala macam dari Atomi itu dari jeroannya, dari luar dalamnya, dan kemudian di Atomi sendiri kiprahnya itu sudah memberikan banyak sekali ini ya sharing-sharing, apakah di online, apakah di offline, daripada Atomi punya seminar itu sendiri, apakah di one day seminar, Success Academy. Jadi hari ini Pak Sudi itu mau bicara mengenai bagaimana sih rahasia dari mesin uang Atomi. Jadi kalau kita bilang financial freedom, kita harus tahu dulu sistemnya itu bagaimana sih dan toolnya itu apa dan bagaimana untuk mencapainya. Jangan hanya kita ikut tren semua orang bilang financial freedom tapi kita nggak tahu bagaimana untuk mencapai financial freedom itu sendiri di Atomi. Nah, silakan Pak Sudi.
Ya, terima kasih atas edifikasinya Bu Tan Li Hua. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, sehat dan sukses dimanapun Anda berada. Jadi pada malam hari ini, ya topik kita itu adalah rahasia mesin uang atomi. Ya, tapi sebelum saya mulai menceritakan mengenai rahasia mesin uang atomi, saya ingin bercerita mengenai setiap bisnis ya pada dasarnya itu punya rahasia masing-masing. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi setiap bisnis bukan cuma atomi. Ya, katakanlah di bisnis konvensional. Misalnya katakan saya adalah seorang pengusaha restoran. Saya tentu memiliki resep masakan yang saya keep untuk diri saya sendiri ataupun bagaimana rahasia menjalankan bisnis tersebut. Dan hal tersebut itu tidak mungkin saya bagi kepada sembarang orang. Bahkan mungkin tidak akan saya bagi kepada saudara saya kalau saya tahu karakternya kurang begitu baik. Ya, kenapa? Ketika di bisnis konvensional saya membagikan rahasia, itu artinya saya sudah menciptakan kompetitor baru yang akan menggerogoti bisnis saya sendiri. Dan itu juga yang dikhawatirkan oleh semua pelaku bisnis konvensional. Ya, seperti itu. Terus, kalau kita misalnya mau belajar sesuatu dari bisnis konvensional, kemana kita harus belajar? Sayangnya, itu tidak akan ada yang mau mengajarin kita. Satu-satunya kalau kita mau belajar rahasia mengenai bisnis konvensional, itu adalah kita harus bekerja sebagai karyawan di bisnis konvensional tersebut. Ya, itu contoh nomor satu. Contoh nomor dua misalnya, saya bermain di bisnis katakan stock market, pasar saham. Nah, saya juga harus tahu rahasia bagaimana menghasilkan cuan dari pasar market, ya, dari IHSG, dari Dow Jones, ya. Itu saya harus mengetahui. Saya harus tahu kapan saya masuk, ya, entry masuk di harga yang tepat, kapan saya harus jual di harga yang tepat agar saya tidak nyangkut. Itu semua ada rahasianya. Tetapi di stock market kita itu bisa mendapatkan pelatihan. Tentu saja pelatihannya itu mahal sekali. Atau misalnya kalau kita join di grup, katakan ya, join di grup saham, grup private saham, itu ada harganya. Itu jutaan rupiah membershipnya. Seperti itu. Itu kita bisa belajar. Dan biasanya juga rahasia itu juga tidak diajarkan secara penuh. Kita juga sendiri udah tahu pengetahuan tersebut, kita juga harus mempraktekkan, harus mengalami untung dan rugi dalam sekian tahun, baru kita bisa mendapatkan ilmunya. Ya, itu kalau di katakanlah tadi stock market. Ya, tadi yang pertama bisnis konvensional, yang kedua adalah stock market. Nah, yang ketiga adalah bisnis multi level marketing, atau kalau saya biasa lebih menyukai menyebutnya dengan nama bisnis pemasaran jaringan. Bisnis pemasaran jaringan yang sejati ya, karena bisnis pemasaran jaringan MLM itu kan banyak. Ada yang diciptakan untuk mengkeruk uang membernya, menjual produk yang tidak dibutuhkan membernya, dan kemudian ownernya yang jadi kaya. Ya, ada seperti itu juga. Tapi bisnis MLM yang sejati itu sebetulnya adalah menciptakan satu peluang. Peluang untuk siapa? Peluang untuk orang-orang yang secara finansial kurang, yang secara ekonomi kurang, yang secara hidupnya kurang. Dengan bisnis pemasaran jaringan, dengan bisnis MLM, itu adalah satu kendaraan bagaimana kita akan mencapai impian kita, bagaimana kita akan merubah hidup kita menjadi lebih baik. Itulah sesungguhnya bisnis pemasaran jaringan yang baik. Dan itu dari pengalaman saya selama belasan tahun, 20-an tahun ya di industri bisnis ya, baik itu konvensional, stock market maupun bisnis MLM, saya menemukan Atomi adalah salah satu ya bisnis MLM yang terbaik, yang pantas untuk kita kerjakan. Itu pantas sekali untuk kita kerjakan. Ya, saya mempertaruhkan ya reputasi saya dulu di tahun 2018 untuk menjalankan Atomi. Sampai sekarang juga tetap masih menjalankan Atomi.
Walaupun sebetulnya banyak tawaran datang kepada saya, tetapi pertanyaan saya selalu satu, produknya gimana? Udah produknya katakan kalau ketemu yang jelek udah pasti tidak. Kalau udah produk bagus, harganya gimana? Produk bagus, harga mahal, cilaka. Mau jual kemana? Ya kan? Itu yang umumnya kita ketemu di bisnis MLM lain. Di Atomi, sesungguhnya kita sangat bahagia sekali. Ya, kita sangat bahagia sekali kita mendapatkan ya produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang terendah dibanding produk sejenis merek lain. Nah, itulah kelebihan Atomi yang sebentar lagi akan saya bahas. Ya, kurang lebih dalam waktu 1 jam ke depan ini kita akan membahas, dan jika Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, ya silakan nanti tulis di kolom chat, nanti akan dibacakan oleh Ibu Tanihwa dan saya akan dengan senang hati sekali menjawabnya. Data dari Atomi Korea di tahun 2022 itu menunjukkan bahwa ada 10 orang ya Imperial Master yang ada di Atomi. Ini artinya apa? Ini artinya secara marketing plan, ya secara marketing plan sudah teruji dan terbukti. Ya, marketing plan Atomi kan sudah ada sejak tahun 2009. Jadi udah lebih dari 12 tahun. Dan kemudian posisi puncak itu adalah Imperial Master. Dan sekarang Imperial Master itu sudah ada 10. Itu artinya 10 Imperial Master itu sama dengan 40 Crown Master. Royal Masternya tinggal kali 4. Ya, dan ke bawahnya tinggal kali 4 kali 4. Artinya Pak, semua jenjang karir peringkat itu semua sudah didapatkan di Atomi. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh Mr. Pak Handil, bahwasanya semua orang, semua member ya yang tentunya yang berdedikasi, yang penuh semangat, yang punya ambisi untuk ya membantu orang lain, mengubah hidupnya menjadi lebih baik, akan sampai ke puncak. Akan sampai ke puncak imperial. Jadi 10 orang tersebut itu sudah nunggu kita loh. Mereka sudah sampai di garis finish. Ya, tinggal kita ini akan menyusul, akan segera menyusul. Tapi kuncinya cuma satu, kita harus terus melangkah. Masalah cuma waktu dan usaha. Ya, itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Dan itu juga yang harus kita ketahui mengenai rahasia bagaimana sih caranya kita bisa menghasilkan uang di Atomi. Bagaimana bisa kita menghasilkan kebebasan finansial. Seperti yang tadi di awal dikatakan oleh Ibu Tanihwa, kita pada dasarnya semua ingin mencapai kebebasan finansial. Tetapi kebebasan finansial yang seperti apa yang diinginkan oleh kita semua? Ya, ini bentar lagi akan saya bahas. Jadi, pilihan di Atomi itu sebetulnya ya, kita mulai dari dasar dulu. Ya, saya akan bedah dari dasar dulu. Pilihan di Atomi itu pada dasarnya cuma ada 2. Ya, kita bicara ada 2. Karena di Atomi itu sama sekali tidak ada risiko. Ya, ada yang dirugikan nggak, Bapak Ibu, di Atomi? Tidak ada ya, nggak ada yang dirugikan. Ya, jadi cuma ada 2 pilihan kita di Atomi. Yang pertama adalah menjadi seorang konsumen. Dengan menjadi seorang konsumen di Atomi, ya kita bisa mulai dengan menjadi member. Jadi member kita bayar nggak? Tidak bayar. Terus kita disodorin nggak sama orang yang mengenalkan Atomi kepada kita, beli dong produk ini, gitu loh. Atau mereka jualan paket tertentu yang kebetulan tidak dibutuhkan oleh kita. Tentu saja tidak. Di Atomi kita bebas sebagai konsumen, kita bebas memilih produk-produk seperti apa yang diinginkan. Ya, contohnya, saya hari ini misalnya sudah terbiasa pakai shampoo merek lain, ya mungkin saya nggak beli shampoo Atomi. Tapi kebetulan odol gigi saya sedang cari, sikat giginya saya sedang cari, saya bisa gunakan Atomi. Dan setelah saya pakai produk Atomi, kok bagus ya, kok harganya nggak mahal ya, kalau dibandingkan produk MLM lain ya. Jadi akhirnya saya mau mencoba produk-produk yang lain, seperti itu. Nah kemudian, dengan menjadi konsumen, kalau kita belanja di website resmi Atomi, kita akan mendapatkan garansi. Garansi apa? 30 hari kalau produk yang kita beli tersebut itu tidak cocok, ya
kita bisa kembalikan ke Atomi dan uang akan dikembalikan kepada kita. Ya tentunya Bapak Ibu pakai produknya jangan tinggal tersisa 20% atau 10% baru balikin. Ya itu mah bukan nggak cocok. Itu artinya pengen nambah lagi tapi nggak mau keluar duit itu ya. Seperti itu. Tapi kalau nggak cocok itu mungkin kita pakai sekitar seminggu atau masih ada sekitar 40%, 30% kita balikin ya dalam 30 hari, Atomi akan mengembalikan uang kita seutuhnya kepada kita. Seperti itu. Ya, itu luar biasa jaminan dari Atomi, Bapak Ibu. Ya, terus ada yang mungkin berkata, produk Atomi kan saya bisa dapatkan melalui online, itu marketplace, ya seperti itu. Yes, Bapak Ibu. Ya, zaman sekarang, zaman di mana semuanya serba online, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan produk Atomi ataupun produk apapun, ya itu di marketplace. Tentunya dengan harga yang lebih murah dari resminya. Tetapi permasalahannya Bapak Ibu, ya sekali lagi kita nggak tahu produk yang dijual di sana itu adalah asli atau palsu. Katakanlah asli. Kalaupun asli, kita akan sangat tidak sesuai sekali kita belanja di marketplace. Padahal kalau kita belanja melalui website resmi Atomi dan kemudian kita mengetahui ternyata di Atomi itu banyak benefitnya, kan rugi Bapak Ibu. Kalau di Atomi kita ikut sesuai sistem, kita bisa mendapatkan cashback melalui Atomi. Kita bisa dapatkan uang, ya penghasilan tambahan di Atomi. Atau katakanlah kita mau mencapai impian kita bisa dapatkan di Atomi dengan cara apa? Cara belanja di website resmi Atomi. Seperti itu Bapak Ibu, sederhana sekali. Ya, itu yang pertama tadi sebagai konsumen. Kita bisa mulai sebagai konsumen. Tapi kalau sebagai konsumen, benefit kita ya yaitu cuman bisa menikmati produk bagus, ya dengan jaminan garansi dari Atomi. Hanya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mau sharing, kita mau bercerita kepada orang, kita juga ingin mengajak ya keluarga kita, teman-teman kita untuk sama-sama mendapatkan manfaat dari Atomi. Maka saat itu juga kita pun disebut sebagai seorang agen perubahan. Ya, agen perubahan. Perubahan bagi siapa? Yang pertama adalah bagi diri kita sendiri. Kita mau merubah hidup kita menjadi lebih baik. Ya, yang tadinya masih kurang baik menjadi lebih baik. Yang tadinya kulitnya kurang kinclong, kurang glowing, agak kusam, contohnya seperti saya, setelah saya pakai produk Atomi, saya lebih kinclong, lebih glowing. Yang tadinya orang kesehatannya kurang baik, banyak sakitnya, minum hemohim, minum vitamin C, minum spirulina, itu menjadi lebih sehat. Bukannya situasi itu seperti itu yang diinginkan oleh semua orang. Nah, kemudian kita perbanyak lagi, kenalkan ke setiap orang, kita sharing sebanyak mungkin, membuat kita dibayar oleh Atomi. Ya, kalau kita lebih rajin lagi, ya mengikuti sistem, kita akan dibayar oleh Atomi sebanyak 6 kali dalam seminggu. Ya, benar ya Bapak Ibu ya, terutama ini para mastership yang sudah merasakannya. Ini dalam sebulan Atomi itu transfer ke kita itu 6 kali. Ya, 6 kali. Nanti bagaimana caranya? Nanti Bapak Ibu boleh bertanya. Saya akan teruskan terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau kita sadar dengan menjadi seorang agen perubahan, ya, kita tahu kita ada banyak mimpi yang bisa dicapai di Atomi. Rahasianya adalah satu, ya. Kita boleh hubungi upline kita yang aktif. Kalau upline kita ternyata selama ini tidak aktif, ya ikutlah di acara-acara yang disediakan oleh Atomi. Acara-acara seperti apa? Ayo bisa 100% Atomian, Good Morning Atomi, Success Academy. Ya, itu semua disediakan Atomi secara gratis. Ataupun yang pada malam hari ini yang sedang kita lakukan bersama Fall Center, ya juga sama. Kita sama-sama harus belajar
Ya, di bisnis pemasaran jaringan, kalau saya mengajarkan, katakanlah downline saya ataupun member Atomi, saya tidak akan takut, saya tidak akan rugi. Malah itu adalah bagus sekali untuk saya, dan itu karena apa? Budaya Atomi mengajarkan kepada kita untuk sama-sama bertumbuh. Karena ujung-ujungnya adalah kita semua akan menuju ke jalan imperial. Seperti itu. Yaitu Bapak Ibu yang harus kita ketahui. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa menghasilkan menghasilkan income yang masif dari Atomi sehingga kita bisa disebut yang namanya passive income. Tentunya Bapak Ibu, hari ini saya sengaja tidak menunjukkan slide karena saya yakin Bapak Ibu yang pada hari ini ya ikut seminar pada malam hari ini itu semuanya sudah dijelaskan mengenai plan dari Atomi. Jadi hari ini ya pada malam hari ini saya hanya ingin mempertajam saja bagaimana caranya kita menghasilkan uang secara secara masif di Atomi. Yang pertama adalah kalau kita sudah memutuskan diri kita menjadi seorang agent, terus kita mau sharing kemanapun, yang perlu kita ketahui pertama kali adalah kita harus belajar bagaimana menyusun jaringan kita secara benar. Ya, ini penting sekali di Atomi. Kita harus bisa menyusun jaringan kita karena kita pahamin Atomi dengan sistemnya yang binary, ya hanya punya dua kaki, ya kita harus menyusunnya secara benar, yaitu menyusun member-member, ya itu secara tusuk sate, ya tusuk sate maksudnya terus ke bawah, ya itu dalam kedua kaki kita, ya seperti itu. Itu yang pertama. Karena apa? Kalau kita menyusun jaringan secara tepat, itu akan membuat kita lebih mudah untuk naik peringkat, lebih mudah untuk naik level dan mendapatkan passive income lebih cepat. Itu yang kita sebut dengan create the reader. Tetapi ada yang bertanya kepada saya, Pak Sudi, saya nggak begitu paham marketing plan Atomi. Lagi pula saya udah keburu susunnya udah melebar sana melebar sini. Jadi itu gimana Pak Sudi? Oke, kalau memang sudah tidak bisa disusun ulang, ya kita fokus kalau ada orang baru itu kita harus tentukan jalur utama kita yang di kiri mana di kanan mana itu selanjutnya akan terus disusun ke sana. Satu itu. Kedua adalah cara menghasilkan uang di Atomi adalah kumpulkanlah konsumen kita sebanyak mungkin. Kita harus rajin presentasi, kita harus rajin mengenalkan produk kita, produk Atomi, kita harus rajin sharing kemanapun. Ya kan, tujuannya apa? Membuat mereka tahu update mengenai produk, ya mereka tahu update mengenai produk dan kemudian mereka tertarik untuk membeli sendiri produk di website Atomi dan kita akan bisa menciptakan auto consumer. Kalau kita memiliki auto consumer yang cukup banyak di kedua kaki kita, ya itu akan membuat kita menghasilkan income 25 juta hingga 30-an juta per bulan, yaitu auto sales master. Ya, sekarang Atomi mempermudah kita dengan apa? Dengan hanya boleh kaki kiri, kaki terkecil ya, kita nggak bilang kaki kiri ya, kaki terkecil 1,5 juta PV, kita akan mendapatkan bonus semi sales master, yaitu sebesar 2,6 juta rupiah. Nah ini adalah support dari Atomi kepada kita-kita, terutama yang basic konsumennya banyak, tapi leadernya kurang. Ya, basic consumernya banyak, leadernya kurang, itu juga bisa mendapatkan income belasan juta sampai 30 juta sebulan. Ya di Atomi. Nah, kira-kira kalau belasan juta sampai 30-an juta udah bebas secara finansial belum? Bu Liva? Belum ya? Itu pasti belum ya. Karena apa? Ada mobil sport yang mau kita beli. Ada jalan-jalan ke Eropa yang belum kita capai. Ada rumah mewah dengan ukuran 10 kali 20 yang belum kita capai. Ya, ada biaya pendidikan anak kita untuk sekolah di luar negeri yang belum kita siapkan. Artinya itu masih kurang. Kalau kita ingin
mendapatkan semua itu, ya kita harus treat the leader. Ya, kita harus ciptakan leader. Kita harus bantu member-member kita itu menjadi seorang leader yang mandiri, yang di mana mereka bisa belanja sendiri di website dan mengorganisasikan grup mereka masing-masing. Kita bantu mereka mendapatkan income. Kita bantu mereka menjadi seorang sales master. Kalau kita membantu mereka menjadi seorang sales master, ada 4 orang di waktu yang bersamaan, di cycle yang bersamaan, kita akan disebut Diamond Master. Ketika kita membantu member kita untuk naik level menjadi seorang Diamond Master, kita akan menjadi seorang Sharon Rose Master. Begitu juga seterusnya. Fokus untuk membantu ke bawah itu akan membuat ya kita mencapai kebebasan finansial. Akan membuat kita mencapai impian kita. Ya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kemudian rahasia atomi sebetulnya di mana? Rahasia atomi itu sebetulnya dekat, tapi kita kadang-kadang tidak menyadari. Tapi saya tahu pada Zoom meeting pada malam hari ini ada beberapa orang yang sudah tahu. Ya, terutama saya juga ada baca kemarin status di Facebook-nya ya, ibu yang dari Malang itu ya, yang gambarnya bajunya warna hijau ini, yaitu bagus sekali tulisan beliau, itulah kekuatan impian. Yes, kita harus menulis buku life skenario kita. Ya, itulah rahasia mesin uang atomi. Ya, banyak orang tidak menyadari, pada sesungguhnya ada di situ. Ya, itu rahasia kita. Kenapa? Kita tinggal beli buku tersebut itu di website Atomi. Setelah paketnya nyampe ke rumah kita mulailah nulis ya, kita nulis apa sih sebetulnya yang kita inginkan dalam hidup kita ini. Ada guidance-nya, ya seperti misalnya uang, kesehatan, seperti apa kita harus tulis. Tulisnya secara apa? Secara detail. Ya, secara lengkap. Misalnya contoh seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita menginginkan sesuatu, ya sesuatu itu haruslah jelas. Contohnya, misalnya saya menginginkan sebuah mobil mewah. Ya, saya menginginkan sebuah mobil mewah BMW seri terbaru dengan warna hitam, ya, dengan warna hitam, dengan harganya sekian miliar, ya, itu saya harus tulisnya jelas. Kemudian kapan saya ingin mendapatkannya, ya itu saya harus tulis dengan jelas. Karena ketika saya tulis dengan jelas, ya impian saya akan memvisualisasikannya setiap hari, dan itu akan membantu kita mempercepat impian kita itu menjadi kenyataan. Mempercepat mobil itu segera hadir menggantikan mobil lama saya di garasi saya. Seperti itu. Nah, untuk mencapainya, ya tentu saja saya harus ada usaha. Harus ada usaha dan usaha. Ya, karena kalau pengetahuan kita sudah miliki, ya langkah berikutnya adalah kita harus ada usaha. Usaha untuk mencapainya. Usaha itu gampang nggak, Bapak Ibu? Tidak gampang. Ya, penuh lika-liku, jatuh bangun. Tapi selagi kita tidak memutuskan diri kita untuk berhenti, untuk menyerah, maka kita pasti akan bisa mencapai impian kita. Ya seperti itu. Itu sederhana sekali Bapak Ibu. Jadi itu life skenario, ya buku life skenario, sesungguhnya itu adalah rahasia mesin uangnya Atomi. Ya. Kita di Atomi disupport oleh perusahaan. Ya, kita disupport oleh upline kita, sideline kita, semua member Atomi yang positif, ya kan? Kita semua disupport. Jadi kita kurang apa? Kalau di tempat lain, ya di bisnis lain, itu nggak ada yang mau ngajarin ilmu. Ya, kalaupun ada yang ngajarin, itu harganya mahal sekali. Di Atomi ini kita semua disupport. Ya, cuman butuh satu, kita perlu melangkah untuk mencapai hal tersebut, belajar. Ya kadang-kadang gini, sesuatu yang gratis itu tidak dihargai orang. Itu umumnya begitu ya, Bapak Ibu ya.
Saya pernah kasih produk sampel, katakanlah ya, ke teman. Saya berharap mereka akan membeli. Kalau barangnya murah, biasanya mungkin mereka akan membeli. Tetapi yang saya kasih punya itu produk yang cukup mahal, katakanlah misalnya ada frame, habis saya kasih pakai cocok nggak cocok. Tapi barang udah habis, beli lagi, enggak, nanti dulu ya. Karena apa? Udah biasa makan gratis. Tetapi kalau kita bisa membuat dia keluar uang untuk membeli, dia akan menghargainya. Kalau kita, katakanlah ya, ada sedikit kelebihan bonus, kita tambahin dia hadiah. Untuk apa? Untuk mengikat orang tersebut agar menjadi loyal konsumen kita. Ataupun kemudian dia ingin menjalani bisnis bersama kita, menjadi mitra bisnis kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di bisnis Atom ini, pada dasarnya kita ini semua ini saling mendukung. Ada orang bertanya kepada saya juga, Pak Sudi, sebetulnya Atom ini jual nih ya produk-produk skincare, suplemen, cuma jual-jual itu ya? Saya bilang enggak, Atomi enggak jual produk seperti itu. Bukan cuma jual produk itu. Produk itu hanyalah satu kendaraan bagi kita. Ya, bagi kita. Sesungguhnya yang dijual oleh Atomi ya, itu adalah opportunity. Ya, kesempatan, impian kita ya, yang bisa terwujud melalui kendaraan yang kita sebut dengan nama Atomi. Jadi sebetulnya itu produk kayak odol gigi, sikat gigi, itu hanya satu kendaraan. Ya tentunya kan kalau kita ketemu orang, kita mau menjelaskan satu opportunity, kita kan harus membawakan sesuatu. Kalau kita cuma bawa kertas, kemudian menjanjikan customer kita akan untung sekian-sekian, itu kan disebutnya investasi bodong. Tapi di Atomi, kita ini bisnis. Kita ini memasarkan produk. Ada produk yang ditukar dengan uang. Jadi konsumen kasih kita uang, kita kasih kepada dia produk. Setelah produk dia rasakan, ya, yang harus kita lakukan adalah bagaimana open mindset-nya. Ya. Selanjutnya yang setelah produk sampai kepada customer kita, yang harus kita lakukan selanjutnya itu adalah bagaimana kita menjual hal yang berikutnya, yaitu opportunity untuk dirinya sendiri, bukan untuk saya, bukan untuk Sudi, katakanlah ya. Kenapa? Setiap kali saya mensponsori, mendaftarkan member baru, ya, saya tidak dapat uang. Saya tidak dapat uang ya, Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu juga bisa bilang kepada member Bapak Ibu juga sama juga. Kita tidak dapat uang. Kita sebagai agen perubahan dari Atomi, kita ya mengenalkan produk Atomi itu, kita tidak dapat uang. Lu beli sama gua beli, harganya sama. Kelebihannya apa? Saya dapat poin dari you. Karena apa? Saya mengenalkan ini produk, ini peluang kepada Anda. Jadi oleh karena itu Atomi kasih saya poin. Nah, poin itu hanya bisa menjadi uang kalau cukup secara kiri dan kanan minimal 300.000 PV, 300.000 PV kiri kanan, saya baru bisa dapat uang. Tetapi ketika orang baru, ya katakan saya ajak teman saya kemudian dia join, dia beli Hemohim, ya 200.000 PV, saya itu nggak dapat uang. Padahal dia udah keluar duit itu 5 juta lebih. 5 juta lebih ya, saya nggak dapat duit. Di bisnis lain, saya pasti dapat duit. Ya, karena apa? Mereka jual paket yang dimana produknya harganya itu udah tinggi. Jadi itulah bonus yang diberikan kepada Anda. Di Atomi, orientasi Atomi adalah untuk kepuasan konsumen. Jadi harga harus terendah. Jadi Atomi akan membayar kita dengan cara lain, ya, dengan cara kita mengikuti marketing plan-nya Atomi. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik dulu, seperti itu dulu. Jadi di sini benar-benar kita tidak seperti MLM lain. Kalau begitu, bagaimana mungkin orang bisa tertarik kepada Atomi? Nah, itu kan pertanyaan juga. Saya banyak ketemu orang, ya katakanlah pemain MLM.
Pemain MLM kan dia maunya duit cepat. Saya bilang, oke, di MLM lain duit cepat karena memang harga produknya itu tidak wajar. Udah di markup, ya kemudian bonusnya itu sebenarnya dikasih ke kamu itu wajar. Tapi nilai barangnya itu murah sekali. Yang dirugikan itu konsumen. Di Atomy tidak mau merugikan siapapun. Jadi dia bikin sistem seperti ini. Nah, kelebihan Atomy adalah di Atomy itu tidak ada yang namanya tutup poin bulanan. Ya, bisnis MLM lain semuanya, hampir semuanya saya lihat punya tutup poin. Ya, baik itu yang breakaway binary semuanya tutup poin. Terutama yang MLM lokal itu semua. Karena saya bikin perusahaan MLM juga waktu awal-awal sempat MLM, kemudian saya rubah direct selling, saya juga buatnya tutup poin. Karena sebetulnya tutup poin itu adalah menjamin perusahaan tetap mendapatkan omset. Tapi di sini Atomy luar biasa. Dia tidak perlu tutup poin. Dia berani, dia percaya kepada kualitas dari produknya. Ya, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Itu luar biasa di Atomy. Nah, kemudian di Atomy, ya kan kita kan udah pahamin. Oh, bahwasanya Atomy itu dia tidak ada tutup poin. Kemudian yang perlu kita show kepada orang adalah Atomy itu bisa diwariskan hingga 3 generasi. Ya, ini yang tidak ada di tempat lain. Mungkin ada beberapa bisnis MLM itu juga bilang, oh, bisnis saya juga bisa diwariskan selamanya. Wah, diwariskan selamanya. Pertanyaannya cuma satu, bisa diwariskan dengan 3 generasi, artinya itu kurang lebih 100 tahun. Atomy sudah menyiapkan perusahaannya, ya, itu ada visi 100 tahun ke depan. Itu Atomy. Pertanyaannya, bisnis MLM lain yang bilang bisa diwariskan, tahun-tahunnya perusahaannya 3 tahun kemudian tutup, 5 tahun kemudian tutup, ataupun banyak investasi bodong, di mana dulu ya seingat saya banyak awal-awal tuh leader-leader Atomy itu pada pindah ke yang namanya robot-robot, waktu itu masih zamannya robot-robot ya. Itu kan mereka pengen uang cepat, Atomy kan nggak bisa terlalu cepat. Ya, kalau Atomy kita benar-benar jalankan sesuai sistem, kita akan menikmati hasil. Seperti yang kita udah nikmati saat ini, yang kita mulai pada tahun 2018 ya. Itu ada beberapa leader pindahan dari Atomy, seingat saya ya, tapi saya nggak sebut nama. Mereka pindah ke bisnis robot, dan hari ini robotnya tutup. Dengan kaburin duit orang sekian triliun, sekian apa, yang saya nggak tahu apakah leader tersebut ikut kabur nggak. Kalau membernya cukup banyak yang masuk melalui dia, mungkin dia kabur. Waktu awal semua juga bilang, wah perusahaan saya itu akan bertahan sekian puluh tahun, ya kan bisa diwariskan, semuanya sama. Tetapi kita harus lihat fakta. Benar nggak perusahaannya itu bisa bertahan? Nah sekarang pertanyaannya balik kembali kepada kita. Di Atomy, benar, itu bisa bertahan hingga 3 generasi, bisa diwariskan. Jangan-jangan nanti Atomy kayak yang lain-lain. Data terbaru dari WFDSA, ya kan ada, kita baru lihat Direct Selling News, di mana Atomy itu adalah anggota dari World Federation Direct Selling Association. Ya, pada tahun 2021 punya hasil, ya dari omset penjualan, Atomy menduduki peringkat ke-10. Ya, perusahaan MLM terbesar di dunia. Ya, urutan ke-10. Dalam waktu hanya 12 tahun, Atomy mencapai urutan ke-10. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, yang lain-lain misalnya yang nomor 1 itu kan udah tua sekali. Itu udah hampir 70 tahun lebih itu. Ya, 70-an tahun lebih dia urutan nomor 1 ya wajar. Ya karena dia yang pertama. Kemudian ada yang urutan 2 sampai 9 itu juga usianya udah di atas 30-an tahun. Seperti itu Bapak Ibu. Atomy ini masih 12 tahun. Kita bisa bayangkan nggak? 5 tahun ke depan kira-kira Atomy ini akan menduduki peringkat keberapa? Ya, kenapa? Atomy kan memiliki visi. Dia akan membuat peluang ini, mengembangkan peluang ini hingga ke seluruh dunia, global. Dia udah ada target 5 tahun ke depan, itu ada lebih dari 30 negara baru akan buka.
lebih dari 30 negara baru akan buka. Apalagi di Uni Eropa aja ada 20-an negara itu semuanya akan terkoneksi dengan atomik. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, itu kurang lebih 3/4 penduduk bumi ya, itu akan join atomik. Ya, sepertiganya kan kita udah tahu siapa, ya kan, negara China dan India, ya kan, itu kan udah buka. 2 market itu aja itu sepertiga penduduk dunia. Nah, sisanya yaitu 2/3, kita bicara 2/3 akan mengenal produk atomik dan mendapatkan produk atomik. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, itulah yang bisa kita sharingkan, kita ceritakan kepada orang-orang baru, ataupun untuk pengetahuan diri kita sendiri agar kita semakin yakin dan semakin mantap. Oh, ternyata di Atomi gini loh cara kita menghasilkan uang. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kemudian selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita harus follow the system. Jadi kita ikuti orang yang sudah berhasil di Atomi. Kan tadi di awal saya bilang ada 10 Imperial Master Atomi. Yang perlu kita lakukan bagi kita yang masih mungkin baru Sales Master, Diamond Master, Sharon Rose Master, ataupun baru member biasa, yang perlu kita lakukan adalah mengikuti orang yang sudah sukses di Atomi. Kita follow aja, follow mereka saja. Jadi tidak perlu pakai ide-ide kita. Kalau kita ada ide, sebaiknya kita koordinasikan dulu dengan upline kita, dengan upline leader kita yang sudah mendapatkan hasil. Kita tanya, oh ini idenya gimana? Bisa nggak dijalankan? Tujuannya apa Bapak Ibu? Agar kita tidak tersesat. Upline leader yang sudah mendapatkan kesuksesan di Atomi, itu seperti memiliki peta masuk ke dalam hutan, keluar masuknya dia udah tahu. Di mana ada binatang buas yang tidak boleh kita lewati, di mana ada air yang boleh kita minum, semuanya mereka udah tahu. Dan jalan keluar dari hutan tersebut mereka sudah tahu. Kalau kita tidak berkoordinasi dengan upline kita dengar dari YouTube sendiri, kemudian kita semangat 45, kita langsung ceritakan Atomi, pokoknya mau sponsor orang sebanyak mungkin gitu ya. Ya mungkin kita akan ketemu halangan yang akan membuat kita mundur dari Atomi, Bapak Ibu. Karena sekali lagi, di Atomi itu, kalau kita mau sukses, itu harus kerjasama tim. Ya, kita harus koordinasi dengan upline kita. Ya, upline kita masing-masing. Ya, kita koordinasikan. Kita boleh saling sharing sesama sideline, ataupun beda grup juga nggak ada masalah, kita sharing gitu. Ya, cari jalan keluarnya, oh situasinya begini, gimana. Karena apa? Orang Atomi itu semuanya baik-baik, semuanya ramah-ramah. Ya, karena kita dididik untuk menjadi orang baik. Kita dididik untuk menjadi orang yang berbagi. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Kita kenapa? Kita ingin di Atomi ini, kita semua tumbuh bersama. Makanya kita nggak ragu. Ya, saya pun nggak ragu. Rahasia mesin uang ini saya harus bagi kepada Bapak Ibu. Padahal sebetulnya kalau Bapak Ibu lebih rajin lagi, lebih teliti lagi, ternyata ada di sekitar kita. Ya, kadang-kadang ya, kita mencari sesuatu itu ya jauh di luar diri kita, ya. Padahal kebenaran itu, ya, harta terbesar itu ada di dekat kita, di keluarga kita sendiri. Ya, Bapak Ibu bisa melihat, misalnya yang punya keluarga ya, bisa pandangin muka wajah anaknya setiap hari, ya kan? Kita pandangin, terus kita berpikir bagaimana saya memberikan mereka pendidikan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, ya, karena semua itu nantinya akan menumbuhkan cinta, ya, menumbuhkan cinta dan motivasi bagi kita untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, sehingga apa? Kita bisa mencapai impian kita di Atomi. Jadi kesimpulannya ya, saya masuk ke dalam kesimpulan bahwasanya setiap bisnis termasuk Atomi itu memiliki rahasianya masing-masing. Cuman kadang-kadang kita ini tidak menyadari. Ya, di Atomi rahasia mesin uang kita itu sesungguhnya ada di buku life skenario kita. Kita harus tuliskan impian kita, visualisasikan, ya, lihat
lihat dan lihat terus, kemudian praktekkan yang sudah diajarkan oleh upline-upline kita ataupun melalui video-video para leader yang ada di Atomi, baik itu yang di Indonesia ataupun di global. Kita ikuti aja, rajin ikuti seminar, ya seminar offline, online, ikuti aja. Karena esensi dari bisnis Atomi itu adalah Success Academy. Itu adalah pendidikan. Itu adalah seminar. Seminar itu adalah roh, ya, roh dari bisnis yang kita jalankan ini. Inilah rahasia kita. Kalau di bisnis konvensional, mereka nggak butuh seminar. Mereka nggak butuh seminar. Mereka butuh bagaimana mencari cuan, bagaimana untung dari orang. Udah, itu cukup. Tetapi di bisnis yang kita jalankan ini, kita perlu yang namanya seminar. Kita perlu ngecas diri kita, ya, setiap hari kalau bisa. Seperti handphone kita cas kan, kalau sudah mulai lowbat, apa yang harus kita lakukan? Harus dicas. Casnya kemana? Casnya datanglah ke seminar yang diadakan oleh Atomi ataupun grup yang tersedia seperti Force Center ini. Ajak teman-teman, ya, Bapak Ibu bisa ajak teman-temannya, member-membernya datang hadiri setiap Selasa. Karena setiap Selasa nanti topik kita itu berbeda. Hari ini kita bicara mengenai mindset, mengenai rahasia mesin uang Atomi. Nanti minggu depan kita akan berbicara mengenai produk. Kemudian kita cerita produk mengenai produk suplemen, skincare, dan produk-produk yang ada di Atomi. Karena nggak bisa cuma satu aja. Jadi itulah kenapa kita butuh kebersamaan. Ya, dengan bersama, kita bertumbuh bersama, kita ini akan menjadi kuat. Ya, dan semoga apa yang saya sharingkan pada malam hari ini itu bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nah, sekiranya kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, silakan tulis di kolom chat. Nanti Bu Tanihwa akan bacakan untuk saya akan bantu menjawabnya. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Sudi. Berikan tepuk tangan. Jadi sebenarnya sederhana banget ya, kalau kita bilang rahasia sukses di Atomi. Mungkin kita nggak nyadar aja. Jadi sebenarnya juga saya lihat ya, rahasianya itu cuma satu gitu loh. Kenapa? Kita itu harus bermimpi gitu. Mimpi itu harus dituangin. Jadi saya mikirnya itu kepada keponakan saya yang SD. Jadi keponakan saya itu punya satu ini ya, dia suka makan Kentucky gitu, fried chicken ya. Jadi bagi dia itu adalah makanan mewahnya dia, karena mamanya itu tidak akan memberikan makanan fast food itu kepada dia karena itu tidak sehat. Tapi bagi dia itu paling makanan yang paling dia senengin. Jadi apa yang dilakukan? Itu kan impian dia untuk mendapatkan setiap minggu. Gitu loh. Itu anak SD loh, untuk mendapatkan setiap minggu. Apa yang dilakukan usahanya? Usahanya adalah dia itu kuis setiap minggu di sekolah harus dapat nilai 9. Dia tunjukin ke mamanya, nih, aku dapat KFC minggu ini. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kita orang dewasa juga seperti itu, apalagi di Atomi. Kita itu semua punya impian. Impiannya itu harus tuliskan dan kemudian kita lihat dan realisasikan dengan cara merencanakan. Jadi work the plan gitu loh. Kita bukan hanya planning aja yang merencanakan, tapi juga harus work the plan. Jadi itu adalah merupakan salah satu kunci sukses dan rahasia mesin uang di Atomi itu sendiri. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Cinpok ya. Pak Sudi, ini ada member yang males ya belanja sendiri, katanya ribet coba bantuin order deh. Nah, selama ini Cinpok bantu untuk orderkan produk Atomi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana pendapat Pak Sudi untuk mengatasi masalah itu? Tetap diorderkan atau suruh mereka belajar sendiri untuk belanja di web? Silakan Pak Sudi. Oke, kalau untuk pertama kali, sebaiknya memang kalau kita diminta tolong downline untuk pertama kali, kita bantu orderin pertama kali. Kedua kali juga kita bantu orderin, nggak apa-apa, kedua kali. Ketiga kali kita bantu orderin juga, tapi dengan catatan keempatnya sudah tidak bisa bantu lagi. Kita harus sampaikan kepada mereka. Karena apa? Kalau kita menolak orang di kesempatan pertama, itu akan sangat mematahkan hatinya. Kalau di kesempatan kedua kita juga tolak, baru minta bantu you dikit, lu kok begitu ya? Nah, dia juga
ada sedikit nggak enak kan, apa akan sama-sama nggak enak, kita nolak juga nggak enak. Biasanya saya nolak orang itu yang ketiga tetap saya bantuin, tapi saya kasih catatan. Kenapa? Saya bilang sebetulnya ini ada beberapa momen, kayak contohnya waktu kemarin ya, ada beberapa case, akhirnya memang mereka mendapatkan kebenarannya waktu ada promo body lotion beli 3 gratis 1, koyo beli 3 gratis 1. Itu banyak yang minta tolong sama saya. Saya bilang, ini nggak bakalan dapat, saya bilang, nggak bakalan dapat. Ini perebutan, saya bilang nggak bakalan dapat. Kalian harus belajar sendiri. Saya bilang saya udah nggak mau. Saya udah bantu sampai 2 kali, ada yang udah 3 kali. Saya bilang ini kesempatan kalian. Mereka ada yang berhasil, ada yang gagal. Yang gagal ngomel-ngomel. Saya bilang ya kalau coba Anda bayangkan Ibu, kalau Anda dari awal sudah belajar sendiri, hari ini promo 3 gratis 1 itu Ibu pasti dapatkan. Tapi kan bukan salah saya dong, saya kan tangan saya cuma 2. Saya harus lomba cepat dengan ribuan atomian yang lain, yang semua standby semua di depan laptop gitu loh. Jadi nggak akan keburu. Akhirnya memang saya nolak mereka di situ, seperti itu. Nah, itu style saya. Karena apa? Kalau saya langsung nolak orang di kesempatan pertama, itu hatinya akan sangat patah. Karena apa? Saya bisa merasakan kalau saya baru pertama kali minta tolong upline langsung digituin, saya akan patah hati gitu loh. Tetapi kalau sampai 3 kali saya berani minta, saya tak tahu malu. Saya sendiri nggak tahu malu gitu kan. Ya wajar dong saya ditolak gitu kan. Karena sebenarnya ketiga kali dia udah harus nggak perlu minta tolong lagi. Karena apa? Bahasa tubuh kita udah tunjukin. Jadi kadang-kadang ya kita perlu mendidik member kita seperti itu. Tapi gini, mereka bisa begini wajar karena apa? Mereka bukan seorang leader. Ya, untuk itu ya mereka perlu ikut-ikut kelas seperti ya mungkin harus sering bawa ke seminar di mana yang offline ya, di mana mereka bisa melihat orang lain yang lebih profesional. Jadi itu bisa meniru. Ya, kadang-kadang kenapa perlunya kita menghadiri seminar ya dengan orang-orang baru? Dia orang baru itu mereka lihat sendiri. Ya, dia sendiri itu tim lain itu gimana, situasi di lapangannya itu gimana gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu, Bu Liva. Kalau dari saya ya. Nah. Ya, tapi katanya ini adalah loyal customer dan dari UV sendiri katanya juga pernah kejadian begitu, tapi akhirnya jawaban dari customernya ya udah nanti aja deh belanjanya gitu. Gimana dong Pak? Ya kalau begini sebetulnya tergantung kepentingan. Lagi butuh PV nggak? Betul. Ini tanggal 15 bukan? Kalau lagi butuh PV ya sudah tutup mata. Jadi gini, kita jadi bisnis itu harus sefleksibel mungkin. Tidak semua orang itu bisa diajarkan, ya. Kita harus pahamin tidak semua orang itu bisa diajarkan. Tapi ada orang yang memang butuh di service, dia nggak butuh mau belajar karena dia nggak mau belajar. Yang kayak begini, ya kita harus bijak aja. Ya dia pembeliannya banyak, ya udah kita service aja. Anggap aja kita memberikan service kepada dia lebih, tapi kan kita dapat benefitnya, kita bisa atur poin PV-nya seperti itu. Jadi dalam bisnis itu jangan pernah kita kaku. Oh pokoknya tidak bisa. Tidak bisa nanti dia beli sama orang lain. Dia beli sama online. Ada ponakan dia mungkin bantuin dia beli di online gimana? Silakan kita kan. Nah seperti itu. Itu yang kita mencoba ajarkan itu dalam arti orang itu ada kesempatan dia ada peluang dia untuk menjadi seorang leader. Ya kan kita pada dasarnya kalau kita mau sukses di Atomi kita harus menciptakan leader sebanyak mungkin kan. Agen perubahan sebanyak mungkin kan. Bagaimana mereka menyadari ternyata ini penting untuk diri sendiri. Yang mereka lakukan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk upline. Ya, memang kadang-kadang kita ketemu downline yang gaptek, yang memang agak bebal, dia menganggap upline-nya semua untung. Ya, upline semua nguntungin dia. Ada orang seperti itu. Itu mau di MLM apapun semuanya ada. Karena pada dasarnya cuma pindah baju aja. Oh dulu dia baju MLM lain, sekarang bajunya Atomi kan begitu. Itu ada. Jadi yang ada begini, ya udah kita diamkan aja. Seperti itu aja. Ya kita bantu aja. Ya karena kalau kita bantu kita dapat poin PV kan, kita bisa atur kan. Tapi yang kayak begitu kita jangan berharap akan menjadi seorang leader. Ya udah kita skip aja seperti itu. Jadi perlakukan dia sebagai seorang customer karena apa? Di Atomi kan kita diajarkan melayani dengan kerendahan hati. Ini orang bebal. Kita udah kasih tahu dia nggak mau begini, ya udah kita yang rendah hati. Kita ngalah aja. Ya kan? Jadi Pak Hanggil pada dasarnya ya, Mr. Pak Hanggil ini udah tahu
Dia udah tahu ini tipikal customer-nya seperti apa, dia udah tahu. Jadi apapun ceritanya, customer selalu menang, selalu benar, ya. Karena dia benar, kita dapat poin. Ya, udah gitu aja. Sip. Betul sekali, Pak Sudi. Jadi perkara begini semua orang mengalaminya ya, apakah yang baru join ataupun kita yang udah 3 tahunan di Atomi, itu semua juga alamin. Saya sendiri juga alamin. Tetapi saya itu pencegahan dulu dari pertama kali, gitu loh. Apalagi kalau mereka itu baru-baru ya. Jadi kita mesti omongin dulu. Jadi kita mesti masuk ke dalam sistem. Salah satunya itu harus tahu mengenai cara order. Jadi the next-nya lu mau order nggak order atau lu mau minta bantu itu urusan belakang. Tapi lu mesti ngerti dulu. Kalau lu ngerti nanti, nah saya suntik dulu. Nanti kalau saya pas saya nggak bisa nih, ya kamu lagi butuh cepet, saya nggak bisa, sinyalnya nggak ada, saya lagi di gunung, bagaimana? Ayo, gitu loh. Jadi kalau mereka orang yang normal ya mikir ya, iya ya, saya butuh banget nih kalau umpamanya pas Liwa nggak ada gimana gitu loh. Akhirnya belajarnya rame-rame dalam satu kelas kecil ya, mungkin di Zoom ya, di Zoom itu yang gaptek-gaptek semua dikumpulin ya, kemudian diajarin. Ya 3-4 orang diajarin. Nah, pada suatu saat setelah diorderin 2 kali 3 kali, nah saya bikin story gitu loh. Kali keempat saya lagi ada di gunung gitu loh. Waduh, sinyalnya ada. Bye bye. Nah, pada saat itu saya lagi nggak butuh pipi gitu loh. Nah, itu jadi pelajaran loh. Begitu mereka jadi pelajaran, mereka akan bingung gitu loh. Oh iya ya. Nah, akhirnya beberapa orang dari situ mereka nggak berani lagi. Mereka harus tahu bagaimana untuk mengorder. Jadi kita harus tahu tipikal daripada customer kita sendiri. Jadi kita bisa bikin story-story yang membangun itu sebenarnya nggak masalah, gitu loh. Jadi itu adalah membangun yang positif, ya. Nah ini ada titipan pertanyaan Pak dari member ya. Dia nggak ngetik kolom di chat, jadi agak ini ya. Dia bertanya. Sekarang ini kan ada banyak pengalaman dari member-member, dia bilang gitu. Mungkin dia juga ada pengalaman dari membernya dia ya. Mereka itu semua itu punya impian untuk financial freedom, ya biasa, tipikal gitu loh. Jadi trennya itu financial freedom. Nah, kemudian ternyata setelah menjalani mungkin hampir setahun gitu ya, ternyata financial freedom yang menurut dia impikan itu nggak datang-datang, Pak. Dan akhirnya itu bertumbangan satu persatu. Nah, itu gimana, Pak? Katanya gitu. Boleh nggak Bu Liwa tanyain gitu loh. Nah, itu gimana, Pak? Gitu loh. Apakah orangnya kita mesti gimanain gitu loh supaya bisa mereka tetap stay di Atomi gitu loh. Mungkin ada satu tips-tips bagaimana? Oke, pada dasarnya banyak orang itu ngomong financial freedom. Tapi pada kebanyakannya banyak orang tuh tidak tahu apa sih financial freedom itu seperti apa. Karena kalau kita bicara financial freedom itu harus ada angka. Berapa angka yang ingin kamu dapatkan? 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, itu kan bagi tiap orang itu kan berbeda. Ada yang orang mungkin berpikir 1 miliar kan dia udah financial freedom. Tapi bagi kita itu mungkin di kota kecil ya, kampung gitu ya. Tapi kalau kita di Jakarta 1 miliar juga belum financial freedom itu. Ya kan masih jauh dari financial freedom. Jadi yang pertama yang harus dia lakukan itu adalah tentukan dulu angkanya. Angkanya jelas dulu, nolnya ada berapa? Nolnya ada berapa jelas. Jadi makanya kenapa itu kita harus menulis ya di buku Life Scenario ya. Itu salah satu financial freedom. Kan financial freedom itu kan memang uang, kan ada yang lain juga kan, misal rumah apa kan itu kan semua butuh. Itu kan financial freedom kan bukan cuma uang. Ya kan kita kan pengen rumah, pengen apa kan begitu. Atau mungkin dia pengen katakanlah mendapatkan income, passive income 100 juta per bulan. Bagi dia itu adalah financial freedom. Ada orang mungkin begitu, 100 juta per bulan. Oke, kita sebagai upline, kita harus menggambarkan, oke, you mau capai 100 juta. Oke. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mencapai 100 juta tersebut? Nah, kalau di Atomi, kalau kamu mau mencapai 100 juta rupiah, jadilah seorang Sharon Rose Master Auto. Ya, bukan sekedar naik jadi Sharon Rose, kemudian berharap ada ini, yang nggak bisa. Jadi kita harus pastikan 4 orang di jaringan kita itu jalan. Diamond-nya itu tiap bulan itu auto diamond ya kan, auto diamond
Mereka ada 4 orang auto diamond, kan kita auto Sharon Rose Master. Nah, itu tugas-tugasnya itu harus digambarkan kepada dia dulu. Nah, ketika dia merasa, wah, financial freedom-nya 100 juta, tapi lakukannya harus seperti begini. Mungkin dia akan menurunkan dia punya ekspektasi. Financial freedom gua jadi 50 juta aja lah. Oke, kita tuliskan lagi. Lu mau 50 juta, lu jadilah seorang diamond. Ya, lu bantu orang menjadi auto SM 4 orang tiap cycle. Lu jadi auto DM. Seperti itu. Nah, ini adalah tindakan-tindakan yang harus kamu lakukan. Kasih tahu dia. Kasih tahu dia. Jadi kadang-kadang ya kita juga ya upline juga kita harus perhatikan member ini, kita kadang-kadang mereka bertanya tapi nggak tahu apa yang harus ditanyakan. Ketika mereka bertanya mau financial freedom, yang harus kita lakukan sebagai seorang upline, kita bertanya dulu, lu mau berapa? Dapatnya per bulan mau berapa? Perjelas dulu, per bulannya mau dapat berapa? Angkanya. Ketika dia ngomong angkanya mau segini, kita gambarkan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai angkanya segini. Ya kan, jelas kan? Nah, ketika dia merasa dia nggak sanggup, dia kan nggak jadi ngomong financial freedom. Jadinya. Tapi kan kita bisa bilang, itu semuanya kita bisa mulai dari bertahap. Ya, nggak mungkin dalam 1 bulan you bisa financial freedom dengan income katakan 50 juta per bulan. Oke, kita setting berapa lama? 1 tahun, 1 tahun untuk mencapainya. Terus tiap hari apa-apa yang harus dilakukan. Ketika sesuatu tidak kita bisa lakukan secara sekaligus, saya kasih contoh paling sederhana. Saya kan kurang lebih adalah seorang atlet yang nggak pernah ikut lomba kejuaraan katakan PON ataupun Asian Games, tapi saya tahu bagaimana saya membentuk tubuh saya dengan push up. Tidak banyak orang itu bisa melakukan push up 100 kali, saya bisa. Tapi pertama kali, apakah saya bisa langsung 100 kali? Tidak. Saya mulai dulu dari 10 kali. 10 kali udah bisa, saya naikin 15 kali. 20 kali. Lama-lama otot saya ini mendukung saya. Jadi saya lakukan secara bercicil. Akhirnya saya bisa capai 100 kali. Ketika kita berpikir langsung ke ujungnya, ke hasil akhir yang ingin capai, kadang-kadang itu bisa membawakan diri kita stres. Saya nggak mampu lah. Ya kan? Nggak mampu. Wah, Imperial, angkat tangan, saya nggak mampu. Ya kan? Pasti orang akan angkat tangan, karena begitu dia lihat angkanya, langsung pasti pusing. Nah, kebanyakan kalau dihadapi di situasi seperti ini, biasanya banyak orang akan milihnya mundur. Seperti itu. Nah, kalau kita tidak ingin membuat orang mundur, ya, yang harus kita lakukan adalah membeda-beda tersebut. Ya, target-target tersebut dibedah. Misalnya katakan, saya dari awal saya bercita-cita target terdekat saya adalah mencapai seorang star. Walaupun belum kecapai, tapi saya semakin mendekatkan diri saya dengan star gitu loh. Ya, berarti sebelum saya mencapai star, saya harus Sharon Rose, baru ke star. Saya tahu saya akan ke Imperial Master, tapi saya skip dulu. Itu tujuan jangka panjang, tapi tujuan dalam 2 tahun ke depan ini saya mau jadi star. 2 tahun ke depan. Jadi ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendek. Nah, ketika kita memiliki tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek, kita akan lebih mudah selalu termotivasi untuk mencapai tujuan kita. Yang salah satunya adalah financial freedom. Ya, seperti itu. Jadi yang perlu kita tanyakan, kita lakukan, kita tanya dulu. Kita bantu mereka bedah. Seperti itu, Bu Tanliva. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi intinya itu kita itu bukan hanya ngomong financial freedom ya, kita harus tahu target angkanya itu berapa, gitu loh. Jadi kita nggak bisa bilang, waduh, saya pengen financial freedom, saya pengen pendapatannya itu 1 bulan itu tiba-tiba jatuhnya itu baru member aja udah mau seperti Imperial Master, 1 bulan itu mesti udah mau 500 juta gitu loh, karena katanya kan 500 juta gitu loh di Atomy. Nah itu nggak bisa. Jadi memang kita itu harus ada target bertahap ya. Jadi kalau kita baru mulai, ya bertahapnya itu mungkin yang pertama itu sales master ya. Memang tujuannya itu garis besarnya itu adalah financial freedom, tapi tahapan step by step-nya itu ada gitu. Jadi kalau umpamanya kita memang nafsunya besar mau gopetiau atau 500 juta, ya usahanya itu dalam 1 tahun itu mesti jatuh bangun 500 juta punya pendapatan, punya usaha gitu loh.
Kalau kita cuman bangun tidur nggak ngurusin apa-apa ya nggak bisa gitu. Jadi intinya itu kalau umpamanya kita mau mendapatkan financial freedom, ya kerja kita itu juga harus ini ya menuju ke arah sana, dan yang pasti kita itu harus bayar harga. Kalau harga nggak dibayar, tidak akan ada apapun yang terjadi. Gitu loh. Mau bayar harga hari ini atau bayar harganya nanti, ya setelah 2-3 tahun yang akan datang waktu kamu butuh duit, gitu loh. Ya kan, kita nggak ada penghasilan, nggak dapat, tapi sekaranglah kita bayar harganya. Nah, itu adalah intinya, ya. Nah, ada lagi yang mau bertanya, itu mungkin masih ada waktu sekitar 5 menit sebelum kita selesai. Mungkin Pak Sudi ada yang mau ditambahkan sambil menunggu 5 menit ke depan. Jadi sebetulnya ya kan kalau di Atomi ya simple sekali sebetulnya. Bisnis Atomi itu simple sekali. Tugas kita, karena kan member Atomi join sebagai member Atomi itu kan gratis. Jadi tugas kita adalah memiliki member sebanyak mungkin. Tujuannya apa? Agar ada member yang saling bergantian belanja. Jadi income kita baru bisa tetap stabil. Kalau kita hanya punya member 100 orang, ya nggak cukup. 100 orang itu belanja pada satu cycle depannya nggak ada yang belanja lagi loh. Nol semua income kita. Ya, tapi kan saya ada ketemu upline saya yang di Malaysia kan gitu kan. Dia itu satu hari saya pernah lihat ya. Kemarin saya lihat dia satu cycle tuh 60 juta lebih. Satu kaki. kan luar biasa, artinya tuh tiap hari itu menghasilkan poin PV-nya tuh 2 juta PV. Ada aja bergantian beli. Dan itu bukan semuanya orang beli hemohin loh. Itu orang beli ada yang 3.000, ada yang cuman 7.000 sekian, ada yang 6.000-an sekian gitu ya. Tapi orangnya harus banyak. Nah, di Atomi, kalau orang sudah banyak, pastikan orang itu ada belanja. Jadi kalau orang cuma banyak aja, itu sama seperti awal kasus dulu di Atomi Indonesia, awal-awal itu kan semua pada kumpulin KTP. Ya kan, join Atomi gratis, kumpul KTP, financial freedom. Waktu itu ada juga begitu ceritanya. Tiap bulan nanti kamu dibayar sama Atomi kan begitu. Jadi ada yang daftar sampai puluhan ribu apa, tapi nggak ada yang belanja. Nggak ada yang belanja sama dengan nihil. Nah, kenapa nggak ada yang belanja? Karena yang punya grup ini, dia tidak edukasi membernya mengenai produk. Karena sekali lagi kita Atomi kita ini kuatnya itu di produk. Atomi itu kuatnya di produk loh, Bu Liva. Jadi kita nggak bisa berbicara mengenai apa namanya marketing plan dulu. Ya di Atomi itu kita jangan cerita marketing plan dulu. Sebisa mungkin kita mengenalkan produk kepada mereka, dan paling bagus adalah begitu mereka dapat produk, rasakan, dapat manfaat. Nah, kalau sudah dapat manfaat, cerita bisnis itu gampang. Ya, cerita bisnis itu gampang sekali di Atomi. Yang paling agak susah itu cuma di awal doang. Membuat orang ini mau mencoba produk dan belanja di website resmi Atomi. Ya, seperti itu. Tadi ada pertanyaan saya lihat. Ya, ada pertanyaan terakhir ya hari ini. Ya. Seberapa banyak dari Lia Chandra, seberapa banyak member sampai kita bisa tiap hari pairing? Seberapa banyak ya? Kalau kita hampir tiap hari pairing ya. Hampir tiap hari pairing. Karena saya sendiri sebetulnya belum pernah tiap hari pairing. Pernah sih, tapi hanya dalam durasi 1 minggu. Waktu itu ada promo mungkin ya. Itu bisa pairing. Ya itu aja. Tetapi yang saya lihat dari upline saya ya saya berbicara mengenai upline saya yang di Malaysia, Crown Master, dia itu anggota dia itu kiri kanannya ratusan ribu orang. Dan di mana ribuan orang itu adalah leader yang terdidik ya, yang tahu bagaimana cara mengembangkan bisnis Atomi. Itu tiap hari pairing. Mungkin tiap hari bangun tidur dia dibayar oleh Atomi itu 13 juta rupiah. Berarti kan 20 juta PV. Mungkin ya, yang botak. Ya, yang Crown Master dari Malaysia yang botak cuma 1. Nah, dia tiap hari bangun tidur dibayar ya 13 juta lah kurang lebih. Belum 50 juta sih, belum 17 juta itu ya. 50 juta PV itu belum. Kadang-kadang dia bisa. Nah, tapi yang saya tahu tiap bangun tidur dia dibayar. Itu yang disebut financial freedom.
Itu bangun tidur dibayar, ditabok duit tiap hari. Wah enak itu. Nah, sampai mukanya kinclong, dulu jadi supir Grab masih kusam gitu kan. Oh, sekarang kinclong. Nah, kinclong habis lah. Nah, ibu-ibu di sini pun kalah sama dia. Front master gitu. Ada cahaya mantul langsung. Ada cahaya mantul itu luar biasa. Itu saya lihat. Kenapa? Ya itu saksi lah kita bicara. Nah, upline saya yang mungkin downline dia itu juga antara sekitar 8 juta sampai 13 juta juga. Ya, jadi tiap hari pairing, mereka tuh tiap hari pairing. Artinya bisnis Atom ini sudah terbukti bisa membuat orang tiap hari dibayar Atomi. Tiap hari pairing, tiap hari pairing. Benar. Kalau kita yang belum dapat, masalahnya apa? Ya kitanya belum capai. Tapi kalau kita berhenti, ya pasti nggak capai. Jadi kalau kita mau capai gimana? Ya terus berusaha. Ya kan? Jadi kan ini ada hukum kelipatan. 1 jadi 2, 2, 4, 4, 16 ya kan? 16, 3 apa langsung berkelipatannya cepat. Ya, selama kita tidak berhenti di Atomi, selama kita tidak menyerah di Atomi, kita pasti akan bisa pairing setiap hari. Mau itu pairing 300 kayak pairing 700, pokoknya pairing tiap hari pasti tercapai. Seperti itu. Saya yakin sekali. Saya yakin sekali. Karena saya yakin itu kan harus ada dasarnya. Dasar keyakinan saya apa? Ya karena sudah ada orang yang pernah mencapai. Ya dasarnya seperti itu. Oke. Ini mungkin ada tambahan pertanyaannya, coba. Ya, dari Ibu Lia juga, mengingat penduduk Indonesia aja 250 juta. Belum lagi kalau ada di negara lain, pasar atominya luas. Pasti bisa ya pakai hukum Pareto. Jadi harus semangat ya. Semangat. Jadi pengalaman-pengalaman itu semuanya itu sama ya. Jadi pertama kali kita join, biasanya itu kita pairingnya itu pasti kita merasa akan susah. Pasti gitu loh. Jadi kenapa bagi orang yang dari member-member saya ya terutama kalau mereka yang baru-baru join itu saya encourage mereka itu untuk ikut seperti ada acara-acara khusus dari kita ataupun acara-acara khusus dari Atomi seperti ABR ataupun ada Ayo Bisa segala macam untuk mendapatkan hadiah ya kan. Jadi wish me luck di situ. Kenapa? Karena mereka itu pairingnya itu mungkin setahun atau 6 bulan atau 3 bulan baru akan pairing karena kan mereka baru join gitu loh ya. Jadi saya itu mengencourage mereka ikut supaya mereka bisa mendapatkan sesuatu yang memberikan semangat kepada mereka gitu loh. Jadi belum ada duitnya dapat free-nya juga nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Jadi itu memberikan satu encouragement, mereka itu tidak akan putus setelah 3 bulan atau 6 bulan karena mereka akan tetap bersemangat terus. Itu salah satu trik ya sebenarnya. Jadi intinya itu ya tergantung kepada masing-masing. Tapi yang pasti ya setelah kita berbulan-bulan ada di Atomi yang tadinya itu 1 bulan belum tentu sekali ya, kemudian merapat jadi 3 minggu sekali ya, kemudian merapat lagi jadi 2 minggu sekali, kemudian merapat lagi jadi 1 minggu sekali gitu loh. Nah itu terjadi ya. Jadi saya juga melihat seperti itu. Pertama itu saya juga mengajukan pertanyaan itu kepada sponsor saya gitu loh. Jadi dia juga bilang kamu akan melihat sendiri perkembangan kamu. Semua terjadi seperti itu natural di Atomi. Jadi saya juga melihat progres saya sendiri. Seminggu rapat lagi jadi 5 hari. Rapat lagi jadi 4 hari. Rapat lagi 2 hari gitu loh. Nah seperti itu. Nah itulah yang kita lihat itu adalah merupakan personal growth-nya kita. Jadi bertumbuhnya kita itu di situ. Jadi nggak bisa kita bilang langsung tiba-tiba kita itu udah baru join sebulan itu kita udah mau terbang gitu ya, nggak bisa. Jadi perlu namanya itu adalah pertumbuhan dari kita itu sendiri ya. Jadi saya rasa hari ini kita topiknya banyak sekali yang kita petik dari sana ya. Jadi kita bisa menambahkan semangatnya lagi. Dan saya juga banyak catat walaupun kadang-kadang udah pernah dengar tapi lupa gitu ya. Jadi kita catat kembali. Yang penting kehebatan dari mencatat itu sangat nyata banget gitu loh. Jadi kalau kita mengingat kita suka lupa, tapi kalau catat itu biasanya kita bisa lihat ulang. Jadi makanya kenapa itu saya suka mencatat gitu. Jadi kita juga harus membudayakan mencatat itu di mana-mana pun itu harus mencatat ya. Nah, jadi hari ini saya rasa sudah cukup sampai di sini. Pak Sudi ada yang mau ditambahkan lagi nggak? Sudah cukup. Atau Ibu Eti ada yang mau ditambahin? Boleh Bu Eti? Sudah cukup. Oh sudah cukup sudah ya. Cukup. Oke. Jelas banget.
Udah jelas banget ya. Oke, jadi hari ini saya rasa kita selesai sampai di sini ya. Untuk minggu depan kita itu akan kembali ke Ibu Eti ya, Bu Eti. Betul nggak? Oh oke. Jadi Bu Eti itu Bu Eti sudah mundur 2 minggu untuk kulit gitu loh. Jadi kulit ya. Jadi untuk daily care-nya itu udah mundur 2 minggu karena oleh speaker yang lain. Jadi minggu depan sudah akan pasti Ibu Eti yang bawa untuk daily care kita mengenai kulit ya, badan terutama. Ya, jadi sebelum kita tutup hari ini, kita akan company moto dulu sebagai penutup. Saya tidak akan gimana? Foto-foto. Oh, foto ya. Oh, mau foto dulu. Oke. Semua on kamera kita foto ya. Sebagai ini ya, sebagai Dokumentasi. kenang-kenangan kita, dokumentasi juga. Jadi kita tahu yang hadir siapa aja. Oke. Jadi saya nggak tahu Anda ada di mana. Jadi kita mau sarangi ya, mau thumbs up atau mau gimana, terserah gitu ya. Mau sarangi, oke. Jadi ini di halaman pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Saya save dulu. Halaman kedua. Jadi karena tidak tahu Anda di mana, jadi Anda harus freeze. Kalau mau jadi Imperial Master harus freeze setiap hari Selasa. Oke, halaman ketiga. Oke, semuanya bebas. Ya, oke, makasih semuanya. Jadi kita tutup hari ini dengan Foto. Ya, saya tidak tunjukin slide-nya lagi. Bagi yang mau menjadi Imperial Master harus menghafal company motto. Nggak hafal besok nggak jadi Imperial Master. Sorry aja ya. Jadi yang pertama saya ulangin supaya semua ingat. Kalau nggak ingat dicatat, taruh di depan gitu loh. Begitu terasa sesi terakhir tidak ada slide ya. Yang pertama menghargai semangat. Yang kedua menciptakan visi. Yang ketiga mengikuti keyakinan. Yang keempat melayani dengan kerendahan hati. Ayo kita supaya memori joggernya itu saya ucapin yang belakang. Jadi ingat ya. Apakah semua siap? Siap. Semangat. Menghargai semangat. Menciptakan visi. Ciptakan visi. Keyakinan. Ikuti keyakinan. Melayani dengan Kerendahan hati. Ayo bisa. Terima kasih Pak Sudi. Terima kasih Pak Iva. Terima kasih Bu Eti. Ya, makasih semuanya. Selamat malam sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.